Halo guys, balik lagi di channel gue NDJVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor Chapter 593. Waduh, udah banyak banget ya. Nah, di sini sekarang giliran murid Jovan yang kedua ya. Yang kemarin kan yang pertama tuh murid cewek yang si Yuer yang dilatih sama Jovan. Nah, yang cowok ini anak dari si botak itu sedang dilatih juga tuh sama si Jovan dan berakhir dengan mengupgrade kekuatannya lebih kuat lagi ya, malah jauh dibandingkan yang dulu. Nah, tapi di sini mereka udah berstatus muridnya Jovan ya, guys. Karena di sini Jovan udah menerima 2 murid cewek cowok. Itu pun disuruh atau dikasih saran lah sama si tetua atau orang yang lebih tua di tempat pelayan itu. Yang kenyataannya ternyata dia itu kayak master yang menyamar, guys ya. Dia itu si Haik apa ya namanya. Pokoknya dia itu salah satu orang terkuat di bukan salah satu sih, emang dia orang paling terkuat di sekte demonik ya, yang kayak menyamar. Dan emang niatnya dia mau niatnya dia mau melatih sendiri Jovan. Makanya Jovan dimasukin ke tempat yang namanya pelayan, guys. Nah, biar nggak ketahuan lah sama para tetua yang lain atau nggak ada yang iri gitu ya. Dan nggak ada yang tahu juga sih, ternyata si kakek-kakek ini adalah sebenarnya salah satu tetua yang paling kuat atau ketua sekte dulu lah ya, yang memimpin sekte demonik. Nah, di sini kita akan memasuki arena lagi, yang dimana lawan ini yaitu murid keduanya Jovan melawan laki-laki itu ya, siapa yang namanya Liu Su ya. Liu Su itu yang waktu itu berkomplot sama Mier apa ya, yang cewek yang ngambil ciuman ya, energi orang dengan ciuman. Nah, si cowok ini ya, atau si Liu ya, Liu inilah kakak senior yang dihadapi sama si cowok yang bernama anak siapa sih itu ya, si botak lah ya, gue namain botak aja ya, padahal nggak botak sih, tapi anak dari si botak deh, anak botak. Nah, si anak botak ini terkadang gue udah masuk akal nih. Jadi kita tahu kenapa si Jovan ngelatih pikiran, dan mungkin kekuatan dari si Liu ini yaitu kekuatan pikiran. Tapi gue belum tahu juga sih ya, karena belum ngeliat full. Nah, tapi di sini Jovan udah mulai memberikan atau latihan lah kepada murid-muridnya, yang dimana nanti 2 muridnya ini bisa menjadi salah satu orang terkuat ya di sekte demonik. Dan ini ternyata gue lihat murid elitnya cuma segini-gini aja ya, ternyata ya. Nggak terlalu banyak, berarti nggak terlalu banyak orang yang kuat ya di sekte demonik ya. Ibaratnya nggak 10 orang, maksudnya tuh cuma beberapa doang yang kuat. Berarti udah ketahuan nih yang bakalan ikut dalam pertandingan nanti di kompetisi antar murim, antar sekte, yaitu salah satunya ada Jovan dan muridnya, 2 orang murid ini yang sedang dilatih sama Jovan, guys. Nah, Jovan juga udah mikirin nih ke depannya nih ya kan. Ya siapa tahu meskipun ada spoilers dari teman-teman kita tentang sekte demonik bakalan dihancurin Jovan ya, kita nggak tahu ya. Itu kan di novelnya. Ya siapa tahu di mana-mananya beda ya di komiknya ini. Kalau Jovan kan nggak mungkin menetap di sini ya. Meskipun dia mau jadi master juga bisa sebenarnya, ketua sekte. Cuman dia nggak terlalu pengen jadi ketua. Nah, kemungkinan sih antar 2 ini nih yang bakalan gantiin ketua sekte ya. Antar 2 sekte ini yang bakalan nanti dibunuh lah sama mereka ya. Karena dia udah masuk ke murid elit antara cowok atau cewek. Tapi gue nggak tahu yang mana nih yang bakal jadi ketua sektenya. Nah, di sini kan kekuatan si laki-laki ini, anaknya si botak ini, gue juga belum tahu nih, belum bisa gue tebak juga ya. Karena kemarin di chapter awal tuh kekuatannya dia kayak kekuatan biasa. Kalau si Yuer kan kita udah tahu ya, lebih ke senjata ya. Dan sedangkan kalau si cowok ini kayaknya lebih di otot deh ya, lebih di otot dibandingkan senjata, kelincahan. Nah, berarti perbandingan arah ya kan. Kalau yang cowok lebih kekuatan ngandelinnya, sedangkan kalau yang cewek itu muridnya si siapa tuh, si Jovan itu lebih ke senjata.
dan kelincahan ya. Pantasnya sih assassin sih kalau gue julukin ya, assassin gitu, sama si fighter. Tapi kita nggak tahu nih senjata apa yang dikasih sama Jovan ya ke cowok ini atau ke anaknya ini. Nah, cuman di sini kayaknya si seniornya ini bakalan dibunuh juga nih, sama kayak Muir. Yang itu juga dibunuh sama si cewek itu. Nah, cowok ini juga pastinya kayaknya bakalan dibunuh juga ya sama si muridnya Jovan ini, karena emang Jovan nggak mau nyisain beberapa murid elit ya, murid elit yang bakalan menghambat lah rencana Jovan sama ketua sekte. Jadi di sini rencananya itu sebenarnya mereka itu pengen ngikirin beberapa, bukan menyingkirkan sih, entah itu menyingkir atau menundukkan, rencana menundukkan seluruh tetua yang ada di sekte demonik lah, agar kedepannya si Jovan ini bisa ikut kejuaraan dan menang lah, enggak dikalahin lagi ya. Karena sebelumnya juga, padahal si Jovan ini juga banyak banget yang mau menginginkan Jovan buat jadi kayak muridnya ya kan, maksudnya jadi dilatih sama para tetua. Cuman si Jovan ini kayak nggak tertarik ya, dan sepertinya untuk informasi jurus kekuatan dia udah punya semua skill. Mungkin kayak Dao ya, itu yang dia butuhkan ya. Dao itu kayak apa sih? Gue juga lupa mengartikannya apa. Pokoknya yang punya dao tertinggi, terkuat itu ya itu kakek-kakek yang ada di pelayan itu guys. Nah makanya si kakek itulah yang mau ngelatih si Jovan ya. Orang nganggapnya mungkin dia lemah, tapi sebenarnya dia lah yang paling terkuat di situ. Dan gue juga nggak tahu ya kenapa dia bisa kayak bisa bersendiri di pelayan. Maksudnya kenapa dia mau gitu hidup di pelayan? Mungkin karena hidupnya udah lama banget ya. Nah, makanya dilatihlah sama si tetua yang paling kuat ini guys nantinya. Meskipun nanti dia bakalan meninggal atau mati. Gue nggak tahu ya. Itu spoiler dari teman-teman. Katanya dia bakalan mati. Tapi gue nggak tahu matinya kenapa. Dan karena apa. Berarti kalau dia aja udah kuat di sekte, yang matiin dia bukan dari dalam sekte ya. Mungkin aja dari luar sekte ya. Entah itu dalam pas lagi ikut kompetisi, bisa jadi ya ternyata ada yang lebih kuat juga nih dari sekte demonik ya, selain si sekte demonik itu sendiri. Nah, yang tadinya dia mau dilatih sama para tetua ya, para tetua yang lain tuh tahu kan yang bayangan biru-biru gitu. Cuman si ketua sektenya udah bilang, ngasih tahu kalau ternyata hack apa sih julukannya tuh ya, pokoknya tetua nomor 1 yang mau ngelatih si Jovan itu sendiri. Oke, kita akan ngeliat pertandingan si muridnya Jovan ini ya, yang bakal ngebunuh si para elit ya kedepannya. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gua. Kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, kalian bisa cek di playlist YouTube gua. Sampai jumpa lagi di next video.